Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Katolik Komsos Keuskupan Agung Merauke, edisi Selasa 25 Januari 2022. Hari ini juga kita bersama-sama merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus. Santo Paulus adalah seorang rasul yang besar dan unik. Ia diyakini sebagai rasul yang besar karena ia berkomunikasi dengan banyak orang dan juga mewartakan Injil Tuhan ke berbagai penjuru dunia. Ia adalah seorang rasul yang unik karena ia dipanggil dalam keterbatasannya sebagai manusia serta keterbukaannya untuk mengakui masa lalunya yang kelam. Meskipun lemah, Santo Paulus mengimani bahwa Tuhan begitu mencintai dan membutuhkan manusia. Tuhan menciptakan dan memakai manusia untuk menunjukkan wajah kasih-Nya kepada dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Paulus sadar bahwa Tuhan memanggil orang berdosa seperti dirinya sebagai pewarta kemuliaan Allah. Ia yang semula tertutup hanya pada kaumnya, dibuka mata hatinya oleh Tuhan untuk melihat dunia secara lebih luas. Ia yang semula begitu angkuh dan merasa benar, akhirnya tersadar bahwa hanya Allah yang benar. Ia yang semula lebih banyak mempersalahkan orang lain, akhirnya sadar bahwa kesalahan terbesar adalah ketika ia tak mampu menemukan kesalahan di dalam dirinya. Dalam keterbatasan sebagai manusia, Tuhan lebih senang memakai diri kita daripada menghukum. Ia lebih memilih pendekatan personal daripada penghakiman terhadap kesalahan manusia. Allah mengetahui masa lalu manusia dan juga kelemahan kita. Ia hanya ingin kita dalam tuntunannya menciptakan masa depan yang indah. Orang yang hidup sepenuhnya tergantung pada masa lalu akan sulit untuk menemukan masa depan yang indah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah menjumpai masa depanmu di sana. Jumpailah masalahmu, bukan sebaliknya melarikan diri darinya. Gandenglah pekerjaanmu sebagai rekan, bukan sebagai beban. Rangkullah musuhmu sebagai penyemangat, bukan sebagai penghambat. Jadikanlah perbedaan sebagai jembatan untuk mengembangkan diri, bukan sebagai sekat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadang kita berpikir bahwa perubahan terjadi jika kita melakukan sesuatu yang besar. Kita lupa bahwa ketika kita mampu menyadari campur tangan Tuhan dalam setiap pekerjaan kecil, sebenarnya disitulah letak kebesaran pekerjaan kita. Mari kita menyadari kelemahan diri, berbenah, menunda untuk mempersalahkan orang lain, dan percaya pada penyelenggaraan kasih-Nya. Siapa yang percaya dan dilahirkan baru akan diselamatkan. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.